Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya sangat amat terhormat dan juga berbahagia bisa berbicara untuk memberikan sedikit petuah yang insya-Allah akan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para pendengar sekalian, yaitu suatu pembicaraan mengenai salah satu sosok paling luar biasa di dalam sejarah umat Islam. Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Khalid bin Walid yang dikenal dengan julukan pedang Allah Subhanahu wa taala. Khalid bukan hanya dikenal sebagai seorang panglima perang yang tangguh, tetapi juga sebagai seorang pribadi yang penuh dengan ketawaduan dan keberanian serta keikhlasan di dalam setiap langkah hidupnya. Kisah hidupnya mengandung banyak pelajaran yang sangat amat relevan bagi kita semua, terutama di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini dan juga cobaan. Khalid bin Walid ayyuhal ikhwah adalah sosok yang sangat penting di dalam sejarah perjuangan umat Islam. Namun apa yang membuatnya berbeda dari banyak panglima lainnya adalah sikapnya yang rendah hati dan sikap ikhlas di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan hanya seorang pemimpin di medan perang, tetapi juga seorang teladan dalam hal keikhlasan dan kebesaran hati. Dengan melihat perjalanan hidupnya, kita dapat belajar tentang bagaimana menghadapi cobaan hidup dengan sabar, serta bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana dan bagaimana menanggapi Khalid bin Walid. Ayol ikhwah para pendengar, lahir pada tahun 585 Masehi di kota Mekah, dalam keluarga yang sangat terhormat dan juga kaya raya dari Bani Makhzum. Ayahnya Walid bin Mughirah adalah salah seorang pemimpin suku Quraisy yang terkenal di Mekah. Khalid dibesarkan dalam suasana yang sangat mendukung perkembangan fisik dan juga mentalnya. Meskipun ia berasal dari keluarga yang terkemuka, Khalid tidak terjebak dalam kemewahan duniawi. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada seni bela diri, olahraga, dan ilmu peperangan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap kuda, pedang, dan panah yang menjadi keahlian-keahliannya sejak muda. Dan Khalid belajar berbagai strategi perang tidak hanya dengan mengandalkan bakat alamiahnya saja, tetapi juga dengan latihan yang amat keras dan juga serius. Ia sangat amat mahir dalam merancang taktik militer dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memimpin pasukan. Keberanian dan kegigihannya di medan perang membuatnya dikenang sebagai seorang jenderal yang tak terkalahkan. Sebelum memeluk Islam, ia sudah memiliki nama besar sebagai panglima dalam perang-perang besar melawan pasukan-pasukan besar seperti dalam peperangan Uhud. Dan ia adalah salah satu tokoh yang pada waktu itu bertempur melawan Rasulullah SAW dan umat Islam. Namun Allah memberikannya hidayah padanya untuk menerima Islam dengan hati yang terbuka. Dan akhirnya Khalid pun memeluk Islam pada tahun 629 Masehi setelah banyak pertimbangan dan pengalaman yang mendalam. Pada awalnya, ia termasuk orang yang menentang Islam. Ia ikut serta di dalam perang Uhud, di mana pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid berhasil memukul mundur pasukan Islam. Namun, meskipun ia pernah menghadapi pasukan Muslim dalam perang ini, Allah memberikan petunjuk kepada Khalid untuk memeluk Islam. Proses ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah baginya, mengingat statusnya sebagai seorang pemimpin besar dalam pasukan Quraisy. Dan setelah memeluk Islam, Khalid langsung mendapat tempat yang sangat istimewa di hati Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah melihat potensi besar dalam diri Khalid, baik sebagai seorang pemimpin maupun sebagai seorang pejuang. Dengan cepat, Khalid menjadi salah satu panglima terkemuka dalam pasukan Islam, menggantikan beberapa panglima lainnya yang telah lebih dulu berjuang. Sejak itulah, tidak ada perang besar yang gagal dimenangkannya. Khalid bin Walid menjadi simbol keberanian dan kemenangan bagi umat Islam di setiap medan perang.
Di bawah kepemimpinan Khalid, pasukan Islam meraih berbagai kemenangan gemilang. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Yarmouk yang terjadi pada tahun 636 Masehi, di mana pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar jumlahnya. Dalam pertempuran ini, pasukan Khalid hanya berjumlah sekitar 46.000, sementara pasukan Bizantium mencapai lebih dari 240.000. Meskipun pasukannya lebih kecil, Khalid berhasil memimpin pasukannya dengan strategi yang sangat brilian dan kemenangan besar pun mampu ia raih. Namun, meskipun Khalid meraih banyak kemenangan yang spektakuler, ia tidak pernah terjebak dalam rasa bangga ataupun sombong. Ia selalu menyadari bahawa kemenangan tersebut adalah berkah dari Allah dan ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia selalu menekankan bahawa segala keberhasilan yang dicapainya bukan karena dirinya, tetapi karena bantuan dan pertolongan dari Allah semata. Dan Khalid bin Walid juga mengajarkan kita tentang bagaimana seorang pemimpin sejati haruslah mampu menjaga kerendahan hati meskipun ia berada di puncak kejayaan. Khalid, meskipun diakui oleh Rasulullah sebagai pedang Allah, tidaklah pernah terjebak dalam rasa sombong ataupun merasa bahawa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Di balik seluruh kemenangan yang diraihnya, ia selalu mengingat bahawa segala pencapaiannya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khalid diangkat menjadi pemimpin pasukan Islam, ia tidak merasa bahawa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Ia selalu menunjukkan rasa hormat kepada sesama pejuang Islam dan kepada para sahabat yang lebih tua daripada dirinya. Bahkan setelah dipecat dari jabatannya sebagai panglima pasukan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalid menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, tanpa ada rasa dendam ataupun kesal. Ia tetap setia pada kepemimpinan Umar dan mendukungnya sepenuhnya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui perjalanan hidup Khalid bin Walid, kita dapat mengambil banyak pelajaran yang sangat amat berharga. Khalid mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan ketawaduan, bahkan ketika kita berada dalam posisi yang sangat amat tinggi. Sebagai seorang panglima perang yang sukses, Khalid tidak pernah terjebak dalam rasa sombong, bahkan ia selalu mengingat bahawa segala keberhasilan yang diraihnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan semata-mata hasil dari usahanya sendiri. Khalid juga mengajarkan kita tentang pentingnya keikhlasan di dalam menerima takdir Allah. Ketika ia dipecat dari jabatannya sebagai panglima, ia tidak merasa kecewa ataupun merasa bahawa keputusan tersebut adalah sebuah penghinaan. Sebaliknya, ia merasa keputusan tersebut dengan ikhlas karena ia menyadari bahawa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian daripada takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, kehidupan kita sehari-hari seringkali dipenuhi dengan tantangan dan cobaan, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial ataupun keluarga. Kita tak jarang merasa tertekan dan terkadang kecewa ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, jika kita melihat contoh hidup Khalid bin Walid, kita akan belajar bahawa cara kita menghadapi kesulitan, kegagalan ataupun bahkan kesuksesan sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita yang sebenarnya. Khalid mengajarkan kita pentingnya menerima takdir dengan lapang dada. Ketika ia dipilih untuk memimpin pasukan Islam dalam Perang Yarmouk dan berhasil meraih kemenangan gemilang, ia tetap rendah hati dan tidak terbuai dengan pujian. Tetapi ketika ia dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab dari posisi panglima, ia menunjukkan sikap yang jauh lebih luar biasa. Ia tidak marah, tidak merasa diperlakukan tidak adil dan tidak merasa kehilangan harga diri. Justru sebaliknya, ia menerima keputusan itu dengan lapang dada dan tetap mendukung kepemimpinan Khalifah Umar sepenuh hati. Dan inilah ketawaduan yang harus kita teladani. Keikhlasan Khalid bin Walid dalam menerima keputusan tersebut juga memberi kita pelajaran sangat berharga.
Nah, di dalam hidup ini ayyuhal ikhwah para pendengar, kita sering merasa kecewa saat mendapatkan keputusan yang tidak menguntungkan kita. Namun, hidup ini bukan hanya soal mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang bagaimana kita menerima apa yang sudah digariskan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid mengajarkan kita bahawa keikhlasan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian. Ia menerima perubahan dan takdir hidup dengan keyakinan bahawa semuanya adalah bagian dari takdir Allah yang tentunya lebih baik meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Selain ketawaduan dan keikhlasan, Khalid bin Walid juga dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menyerah. Meskipun ia mengalami banyak kesulitan di dalam hidupnya, termasuk menghadapi musuh yang lebih kuat dan perang yang tak terhitung jumlahnya, Khalid tidak pernah mundur. Di setiap pertempuran, ia menunjukkan sikap yang tidak pernah takut, bahkan ketika menghadapi kemungkinan kalah. Keberanian dan keteguhan hatilah yang menginspirasi banyak orang. Sebagai seorang pemimpin, Khalid bin Walid selalu membawa pasukannya dengan penuh semangat dan keyakinan. Dan ia tahu bahawa di dalam peperangan tidak ada jaminan pasti tentang kemenangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat dan semangat yang pantang menyerah. Dalam peperangan demi peperangan besar yang ia pimpin seperti perang Yarmuk, meskipun pasukan Islam jauh lebih sedikit, Khalid tidak pernah menunjukkan rasa takut ataupun keraguan. Ia mengandalkan strategi yang cerdas, keberanian yang tak tergoyahkan, dan yang terpenting keyakinan kepada Allah untuk meraih kemenangan. Khalid bin Walid mengajarkan kita bahawa dalam menghadapi kesulitan kita tidak boleh menyerah, walaupun kita mungkin merasa lelah, kecewa ataupun putus asa. Kita haruslah tetap berjuang dan tidak berhenti berusaha. Seperti yang diajarkan di dalam ajaran Islam, setiap perjuangan yang kita lakukan, jika dilakukan dengan ikhlas dan untuk kebaikan, pasti akan membawa hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kalimat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.